Kalau bukan dengan dua terkocak tergeja setan di gereja setan, tergeja setan, terhamil, ternaik kereta api, tut. Tuhan, karena aku heboh sendiri. Waduh, hari ini tidak ada HS. Iya. Karena hari ini posisi HS akan digantikan oleh Nali. HS muncul dikit HS. Sebenarnya ada plot twist. Apa tuh? Sebenarnya yang kalian lihat ini, kalau kalian pikir ini kan dia Naldi, sebenarnya dia adalah dia adalah Dah, yuk. Yaudah, yuk. Udah, selamat datang di segmen Ada Challenge Ada Apa di Cinema. By the way guys, hari ini sebenarnya film-film di bioskop masih sama kayak kemarin karena syutingnya cuma beda 2 hari dari syuting yang terakhir sama S. Tetapi hari ini kita akan mereview sebuah film favoritnya Naldi sampai tadi dia menitikan air mata, air ketuban, dan air mani. Ini adalah sebuah film pertama yang mengangkat tema horor Kristen Protestan ya. Oh iya, karena yang terakhir itu horor tuh Katolik. Ya. Kita akan mereview sebuah film yang berjudul Gereja Setan. Iya. Ini gerejanya, ini setannya. Yes. Film ini diproduksi oleh Nico Rosto dan Daniel Tito Pakpahan. Oke. Ditulis oleh Daniel Tito Pakpahan, ditulis oleh Alexandre Yunadi, diproduksi oleh Amazing Grace. Tembok menyanyi. Dibintangi oleh Mongol Stress, Kathleen Yes. Caroline, Maddie Yeah. Singer, Jonas Rivano, Richard Evander, Milan Cyrus. Itu harus megah. Milan Cyrusnya diperkenalkan. Milan Cyrus! Dan juga ada penampilan dari Shrek, lalu juga ada penampilan dari Fiona, dan juga Donald Trump. dan juga Belinda, Yes. Elphaba, dan juga Tinky Winky. Bercerita tentang Ribka mengalami titik terendah dalam hidupnya setelah hamil di luar nikah. Yes. Dan dia pacarnya dia hamil tidak pakai kondom. Dia hamil di luar nikah dan dia kehilangan calon suaminya Matthew dalam kecelakaan tragis. Orang tua Ribka memintanya untuk bersembunyi di luar kota agar tidak ada orang yang tahu aib tersebut. Ribka kemudian bertemu dengan Gladys yang memberi tempat tinggal dan memperkenalkannya pada Kak Henry, sang pemimpin sekte sesat gereja setan. Ribka pelan-pelan hampir kehilangan jati dirinya dan jati luhurnya dan Jatinangor ya. Ritual-ritual gelap yang mengerikan semakin pelik ketika Ribka mengenal sosok Lucifer yang hendak menjadikannya pengantin iblis. Wow. Namun di tengah keputusannya, secercah terang datang melalui pengalaman rohani yang membawanya kembali kepada iman yang sejati. By the way, filmnya sedang tayang di bioskop. Nanti saya minta izin dulu sebelumnya sama HP? Sama maki-maki penonton. Boleh sekali. Ya, silakan. Jika kalian tidak ingin terkena spoiler, saya akan kalian Bye. Kembali ke sini, kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Kok Naldi? Iya. Ko Gary. Hanya apa yang kita Ko HS. Oi. kita ada. Kok Ahok? Halo, salam. Saya Ahok. Kok Syahroni? Sampaikan hal-hal seenak kali bubarin DPR. Cipingkan. By the way, apa yang kita suka dari film ini? Oke, sebenarnya Yang kita suka dulu. ya. Sebenarnya to be fair ya, sebenarnya menurut gue film ini tuh dibilang film yang buruk sebenarnya enggak sih. Menurut gue kayak ini bukan film yang buruk tetapi film yang segmented. Seandainya film itu kayak benar-benar seperti katamu tadi. Kenapa mau? Tidak apa-apa. Boleh. Tidak apa-apa sih. Terima kasih Leon. Ini pemandu gereja setan. Kamu duduk di sini aja. Duduk, Jo. Tidak apa-apa, puser di sini. Pusingnya saja. puser di sini. Sebenarnya kayak film ini tuh sangat bisa dinikmati oleh orang-orang yang lagi-lagi yang kayak Kristen. Itu pun Kristen nggak semuanya bisa menikmati ya. Iya. Harus Kristen Protestan yang bisa menikmati. Menurutku sih kayaknya semua orang yang kuat akan agamanya bisa relate sama film ini. Terutama ya Kristen Protestan. Karena gini, kayak kalau misalnya film ini tuh nggak dilihat dari kacamata ilmu-ilmu dan value-value Kristen Protestan, film tuh terkesan goblok gitu. Tetapi sebenarnya ketika
kita sebagai Kristen, kita berdua ini Kristen Protestan ya. Oh, Kristen apa? Hindu. Kristen Hindu. Kristen Hindu. Nah, selingan. Selingan. Sesuai mood aja. Nah, jadi kayak ketika film ini kita lihat dari kacamata Kristen Protestan itu menjadikan kayak oh iya, banyak sekali value-value yang ditanamkan seperti misalnya kayak penyembahan, Ayat-ayat. berserah diri. Kayak tau gak sih orang yang kepengen nimbrung tapi dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia nggak nonton soalnya. Iya. Kayak misalnya itu nilai-nilainya kayak penyembahan, Iya. puji-pujian, berserah diri. Itu kan sebenarnya value-value yang ada dari Kristen Protestan itu. Aku butuh headphone. ada headphone gue tahu. Kok headphone? Tempel di telinga mungkin saja. Kayak orang dengar voice note. Kayak orang dengar voice note gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya untuk sebuah film, ini tuh masih sebuah film yang digarap dengan proper, tetapi nggak baik gitu. Sebenarnya tidak, menurutku tidak proper. Untuk film yang kayak tayang di bioskop, menurutku kayak bisa jauh lebih baik. Tapi unsur-unsur filmnya tuh ada. Ada. Iya kan? Filmnya tuh menarik sekali filmnya. Iya. Dan gue apresiasi idenya dia yang fresh banget dan berani. Kayak di tengah-tengah film-film yang lagi-lagi Islam atau enggak lagi-lagi santet, dia datang dengan membawa nilai-nilai Kristen Protestan. Itu menurut gue sebuah film yang gambling. Dari situ kan terasa kalau film ini tuh sebenarnya nggak nyari duit, emang kayak lu bilang film pelayanan Iya, ini gitu tuh kan. film kesannya tuh kayak film yang dibuat sama gereja bukan untuk menghibur, mungkin untuk menghibur tapi lebih ke Pelayanan, kesaksian tau. kesaksian. Dia datang dengan membawa ide yang segar, apalagi kan soal sekte-sekte seperti ini, gereja setan terutama itu jarang sekali diekspos kan. Jadi kayak ada sebuah film yang berani mengangkat itu, patut diapresiasi sih. Jadi kayak dari dia mengangkat ini tuh sangat Kristen, itu tuh udah ketebak kayak ya udah berarti dia nggak ini sih, nggak nyari duit ibaratnya gitu kan. Nah, menurut gimana? Kok bicara lah? Bicara. Menurutku film ini tuh ada bagusnya. Gue minta aja kali. Malah banyak bagusnya. Menurutku sampulang. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kayak gue bisa mengapresiasi Jonas Trivano mau terlibat ke film ini ya. Itu bentuk pelayanannya dia ya. Tapi mamanya tadi tuh artis senior anjir. Iya sih. Sama yang mamanya Matthew juga artis senior itu. Sering nongol di sinetron itu. Sebenarnya gini, ini film story wise-nya tuh bagus. Story-nya bagus, cuma mungkin eksekusinya Agak kurang. agak kurang sih. Mungkin apakah mungkin terbentur waktu produksi, terbentuk biaya produksi, kan kita nggak tahu ya di balik itu. Tetapi terasa banget kalau emang eksekusinya tuh nggak maksimal sih. Itu. Tapi ya tuh kalau acting ya udahlah, Jonas Trivano sebagai Lucifer dia punya aura ya, dia punya maksudnya kan posturnya Jonas Trivano kan tinggi, terus dia kan kayak cakep gitu kan. Kita ceritakan dulu nggak sih, maksudnya kenapa Lucifer dipilih? Ini ceritanya sosok Lucifer ini itu tuh iblis, tapi ketika dia berubah menjadi manusia, Digambarkan dalam dalam- literatur Kristiani, dia tuh dipilih ya itu orang cakep sekali. ya Yang sebagai dipilih sebagai Jonas Trivano. Lucifer as a manusia kan. Iya, Lucifer Dan sebagai menurut gue manusia. pemilihan Jonas Trivano itu tepat karena Menurut kayak dia bisa menggambarkan sosok yang somehow dia terlihat jahat. Heeh. Tapi enggak, tapi Mengerti, kayak iya, kalau iya. dibilang dia iblis iya gitu Iya, karena iya, iya. postur badannya tinggi, apalagi dia ditaruh di tengah-tengah orang manusia-manusia yang kayak kutu kupret gitu kan. Terus gue kayak Kelihatan dia. Kelihatan, Maksudnya jadi dia stand kelihatan out. sebagai sosok yang sangat bersinar. Iya, betul. Bersinar gitu. Iya. Karena mungkin ditaruh di tengah yang ya kelas C semua gitu loh. Oh iya. Iya kan? Ini Maksudnya tuh kayak kelihatan artis-artisnya tuh kayak orang-orang kita tadi ya, bilang ntar catatan. Terus apalagi yang kita suka dari film ini? yang kita suka dari film ini Tadi kok menangis kenapa? Menangis kok tau dia? tadi saya ini Nangis dia. Apa yang membuatmu menangis tadi? Yang- Gara-gara kakinya keinjak. kram semut-semut. Pokoknya yang saya suka itu dia tuh endingnya itu menggambarkan kalau kita berdoa atau kita berserah, kita perangan, itu Peperangan kan rohani ya? peperangan rohani. Itu tuh kan ada sesuatu yang terjadi di alam roh kalau orang Kristen bilang. Nah, itu divisualisasikan. Jadi ada iblis, ada dia lagi memuji Tuhan, ada malaikat turun satu-satu. Enggak. Nggak bagus. Cuma sound efeknya menurut Ya. itu menambah kayak bikin Epic, kesan epic. iya kayak wah gila sih ini keren. Nah, karena saya orang Kristen ya kebetulan jadi pas lihat yang kayak begitu Bisa relate. Saya relate. Nah, iya. itu lagi-lagi Makanya karena saya kayak, makanya film itu sangat segmented gitu. Kalau film itu ditonton sama orang yang nggak Kristen, apalagi Kristen Protestan, ini Bisa nggak jadi ngerti nggak dan jadinya kayak ngapain itu, kayak nggak jelas. Jadi
jadi ini acak, jadi kabur. fantasi aja. Ya, jadi tetapi fantasi karena aja. kita lagi-lagi kalau kita menilik dari kacamata Kristen Protestan, oh ini film yang pesan moralnya begitu Sangat besar, memberkati. begitu besar sih, ya kayak gitu. Itu yang gue suka yang kedua, yang terus apa lagi yang kita suka? Mongol itu kan terkenal sebagai karakter yang kayak lucu kan, tapi di sini dia enggak. Tapi menurut gue kehadirannya di sini cukup Menghibur sih. menghibur dan juga cukup nggak kaku sih. Karena dia artis, cu, dia Iya, udah banyak main biasa. film. Jadi kayak dia di sini menurut aku cukup menolong film ini sih. Iya. Oh, saya suka Milan. Oh yes, casting, Pemilihan castingnya Milan. Iya. Milan jadi kayak servantnya Iya, Mongol. Mongol. Bukan, dia tuh kayak Mongol tuh generalnya gereja setan gitu lah, pemimpinnya gereja setan di Indonesia Iya, kan ceritanya. pemimpin. Jadi Milan itu kayak sekretarisnya gitu lah, Iya, yang kayak bawain dia minuman, bawa apa. Milan tuh kayak dia bahkan gak bercerita, gak bertutur kata ya. Dia enggak ada dialog. Dia cuma kayak jalan. Tetapi kayak bener-bener dia tuh sangat devilish, satanik gitu ya. Iya, mukanya tuh Mukanya, auranya dengan iblis emang. dipadukan dengan kostumnya. Iya kan? Dia tuh kayak zinah dalam bentuk manusia, ngerti nggak? Last. Iya, kayak last. Kalau Seven Deadly Sin dia last. lastnya Dia dia. lastnya Iya, dia. pas dia muncul tuh kayak ini orang tukang zinah gitu. Oh. Ih, saya kira saya last. Boleh, tiap apa sih? Sekarang kita akan masuk ke catatan hitam film Gereja Setan. Oke, permasalahan utamanya menurut gue lagi-lagi di eksekusinya ya. Mulai dari CGI-nya yang berantakan, anjay. Terus juga ya, CGI-nya tuh terlihat seperti CGI-nya yang dirender pakai mesin ketik. Kalau nggak pakai HP Nokia gitu. Mungkin bilang aja seadanya Iya. aja. Pakai operate sistemnya tuh Symbian. Jadi kayak terasanya sangat kaku, sangat kasar. Tapi terlihat sih mereka try so hard ya. Very hard ya. They try their best, tapi menurut gue emang resource-nya tuh nggak memadai sih. Tapi ada beberapa scene iblis itu tuh kayak nggak CGI. Jadi CGI-nya itu menurutku tidak stabil. Dia tidak jelek terus, tidak bagus terus. Tapi memang kebanyakan tidak terlalu bagus gitu. Cuma Seperti dikerjakan sama dua studio yang berbeda gitu ya. iya, ada soalnya satu momen saya kayak ini kayaknya orang deh pakai kostum iblis. Terus dia terbang. Nah, jadi saya pikir kayak ini CGI atau bukan gitu. Tapi ada beberapa yang kayak ya, ini CGI. Mungkin CGI-nya dikerjakan dengan dua studio yang berbeda. Yang pertama emang dibayar, yang kedua pakai harga minta tolong gitu. Pakai kayak itu tuh kayak anak-anak animasi yang gerejanya dia. Orang gitu. multimedia gitu kayak minta tolong dulu. Kau buatkan dulu ini kayak iblis begitu saya ketawa. Besok dikumpul gitu. Tahu ini bioskop ini gue tahu. Ntar namamu ada di animator gitu. Atau mungkin kayak iblis yang besar itu yang bagus itu, mereka sudah terlalu lama bikin itu. Sampai yang lain nggak keburu. Sudahlah yang lain ikuti saja gitu. Bisa jadi Bisa kayak gitu. jadi. Tetapi itu berasa sih. Kayak entah skillnya belum memadai atau apa, tapi emang terasa CGI itu terasa seperti yang belum selesai aja gitu ya. Belum rapi lah, belum rapi. belum final gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kayak di render tuh pas masih Devil revisi 2 gitu. Belum Devil dalam kurung final, udah di render. Kayak gitu. Ngejar tayang kan. Ngejar tayang gitu sih, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya kayak lagi-lagi ya ini film horor yang generik ya, yang kayak kita lihat ya udah ini film horor. Gue bilang sama Naldi ini nggak jelek, tetapi ya generik gitu. Generik aja. Kayak banyak sekali jump scare yang kayak dia lagi jalan mati lampu, cewek lewat di belakangnya, nying. Kayak itu tuh sering banget. Kayak mereka tuh fetis banget sama itu anjir. Kayak kita tahu Kayak kita tahu mereka ngocok. inspire-nya bayi apa gitu. Kita tahu kayak oh ini Conjuring gini. Iya, dia oh ini The Ring. Iya. Karena menurut gue mereka tuh sangat fetish sama adegan orang cewek yang lewat di belakang. Sampai kayak menurut lama-lama menurut gue jadi murahan. Karena kayak mereka nggak kepikiran ide jump scare yang lain. Selalu yang diandalkan cewek lewat, hantu lewat di belakang sing. Ntar si Gladys lewat sing. Ntar si Bella lewat sing, Mongol sing, kayak orang nggak sengaja lewat kerekam gitu loh. Tapi Kayak Mongol tuh lagi syuting, dia mau ngambil makan gitu, udah lewat gini aja, dipakai sound effect. Kelewat. Kaget aja. Iya, orang kelewat gitu anjing. gitu. Tapi menurutku ini Preference. Menurutku itu bagus. Bagus. Menurutku yang lewat-lewat di Gini, belakang itu bagus. bagus di awal, lama-lama overuse. Kayak oh iya benar. Menurut gue Iya, gitu iya. ya. Itu terus Aku bilang ke kamu juga ini nggak jelek kok. Iya. Aku bilang ke dia ini nggak jelek tapi generik dan lama-lama tuh jadi overuse. Kayak menurut gue seolah-olah dia tuh males mikir kayak kita taruh jump scare apa ya yang serem. Udah lewatin orang aja lah lagi anjing, lewatin orang lagi anjing. Saya pikir tuh kayak mungkin mereka waktu yang scene TV itu
Ini kasih tak ini dulu. Entar we going there. Terus saya pikirnya kayak mungkin itu sensitif itu mereka mau kasih yang lewat-lewat itu lagi, tapi kayak let's make something different gitu. Iya, karena kayak sepertinya udah terlalu banyak Iya, deh. kayak bagaimana kalau kita coba apa ini dering Selanjutnya yang gue kurang suka lagi atau permasalahan utama dari film Apa ini ada? apa menurut lo? sebenarnya dari opening scene-nya. Kita spoiler aja ya. Opening scene-nya itu adalah yang ajib-ajib, setan-setan Oh iya, ajib-ajib. Itu opening scene kan? Itu sumpah ya, Itu orang-orang awkward banget sih. Iya, itu pesta ter-awkward di dunia menurut gue. Kayak lu tau nggak orang-orang yang di komsel ya, anak-anak komsel yang kayak gereja Habis kita- komsel ini, habis komsel. kamu mau langsung pulang. Tidak kan? Kita syuting dulu, kita syuting dulu. Bapak kita kak, cuma begini-begini saja. Begini-begini saja. Jadi kayak ketahu Iya. kelihatan kayak itu tuh mereka syuting tanpa musik. Kayaknya tanpa musik ya. Jadi scene-nya itu adalah mereka pesta pora. Di gereja di gereja setan ritual, itu, di mau ritual ritual, itu. Salah mereka satu ritualnya. mereka kayak pesta dulu Iya, kan, kayak pesta dulu. joget-joget, deg. Tapi menurut gue kayak kalian pernah nggak lihat di Instagram video silent disco? Sumpah. Gini mereka. Kayak sangat stereotip orang dugem, banget sih lu? Iya, terus kayak orang-orang yang dipilih itu kayaknya bukan orang-orang dugem, ngerti nggak? Orang gereja. Jadi kayak orang-orang yang Kayak mereka tidak tahu tidak suasana tahu kayak, dugem. bagaimana cara dugem. Begini, oh Begini. Jadi kayak orang yang tidak pernah dugem, mereka kasih scene kalian dugem ya gitu. Iya. Jadi agak Itu kayak- canggung teman-teman. Itu. Terus ada satu adegan akhirnya kayak si Mongol bilang, "Stop, kita mulai ritual." Udah di close up satu-satu lah. Hail Satan gitu kan di close up satu-satu. Ada nih satu cewek ya, ketika dia di close up begini, lagi Hail Satan, dia benerin rambut anjing dia begini. Hail Satan. Itu kayak orang dia takut jelek. Jadi karena dia di close up aja. Dia lagi di close up terus Terus kayak dalam hati kayak mati masuk "Anjir, bioskop, masuk bioskop. Kita rapiin dulu. Ini bahkan bukan cameo yang dibayar dari agensi sih. Ini menurut dia bener-bener orang yang dimintain tolong. Ini pelayanan aja. Iya, benar-benar orang-orang yang ya udah bener orang di gereja yang dimintain tolong kayak mau main film nggak, tolonglah kita gitu. Kita Mungkin kita ya. Amazing Grace loh gitu. Iya, kita dari Amazing Grace Iya, kita Production asli, iya gitu. kayak gitu. Ada Mongol, ada Jonas Rivano, Iya. ada ini gitu. Nanti kalian satu scene sama Mongol anjir Iya. gitu. Ya, kayak gitu sih. Jadi menurut gue kayak untuk dibilang mereka itu adalah kok peserta sih anggota gereja Anggota setan, gereja setan. nggak meyakinkan sama sekali ya. Nggak meyakinkan anjir. Iya. Kalau misalnya mereka dibilang mereka anggota book club gitu. Mungkin. Mungkin gitu. Atau paduan Iya. suara gereja begitu Iya, mungkin. kalau nggak anggota fans clubnya fans clubnya apa My Little Pony gitu. Tidak juga. Tapi itu membernya semua masih muda. Saya pikirnya kayak kenapa saya bilang ini anak-anak komsel karena member gereja setan itu semuanya masih umur Anak-anak muda. anak-anak umur kita anjir. Iya. Tidak ada yang harusnya mereka pakai orang tua lah sedikit ya. Iya, ada beberapa orang tua yang mukanya serem tapi itu yang dipakein jubah, bukan Oh, yang gitu. bukan yang di altar itu. Oh, atau mungkin memang ini tuh komunitas muda kali ya. Komunitas muda gereja setan gitu yang mereka representasikan. Makanya gue bilang kayak ketika mereka jadi gereja setan tuh itu tuh nggak meyakinkan. Andai aja mereka teriaknya bukan Hail Setan, Hail Taylor gitu. Taylor Swift gitu. Iya, kayak lebih make meyakinkan sense. gitu kan. Olivia Kayak, Rodrigo, oh gitu. iya ini emang Hail Chaperon gitu kan. Jadi kayak lebih mungkin. meyakinkan gitu sih. Itu sih menurut gue. Itu. Kita mungkin masuk ke logik film aja ya. Kita ceritakan filmnya dari awal. Film ini dibuka dengan si Ripka yang emang udah mau menikah sama Matthew kan. Tiba-tiba Matthew-nya tabrakan. Tabrakan meninggal. Iya, meninggallah si Matthew. Nah, Tunggu dulu, backgroundnya adalah Ripka ini anak pelayan Tuhan betul. dan Matthew juga anak pelayan Tuhan. Anak pelayan Tuhan, Jadi gitu. mereka berdua ini adalah anak dari pengurus gereja. Iya, terus ketika Ripka ini hamil di luar nikah, itu menjadi sebuah aib untuk pelayan Tuhan gitu. which is sebenarnya kata Naldi itu adalah hal yang sangat real gitu ya. Iya. Itu sangat real terjadi kayak di lingkungan gereja gitu. Kayak orang yang membuang anaknya karena aib itu gitu tuh. Sangat real terjadi sih. alay nah, namanya gitu. Anak seru. Tidak. Cuma maksudnya kayak Banyak ya. akhirnya si siapa namanya si Ripka ini ketika si Matthew ini meninggal karena dia ya diusirlah dia diusir Diusir. untuk kayak kamu mending sembunyi aja dulu gitu. gitu. Supaya kayak mungkin supaya tidak banyak pertanyaan dari jemaat kali ya. Padahal sebenarnya kayak menurutku kayak nggak perlu sampai diusir gitu ya, kayak disembunyikan dalam rumah aja kan sebenarnya bisa ya. Bisa, iya di rumah Kayak gitu, sebenarnya iya, nggak apa-apa. sebenarnya. Atau mungkin Atau nggak disewain Oyo sebulan 9 bulan gitu, sewain Oyo gitu kan. Sinding. Tinggal di apartemen
Tinggal di apartemen deket-deket rumah atau Iya. Travelio Mana di begitu. mana sih itu? Kayaknya dari Manado. Enggak mungkin Nggak boleh naik Manado kereta dong. ya, naik Iya, kereta naik kan kereta, ya. Cuk. Oh, dari Bandung anjir. Oh, dari Bandung betul. Iya, dari Bandung. Dari iya. Bandung. Ke Jakarta lah Ke sih. Jakarta. Rika. Ya dekat sih. Tapi maksud gue kayaknya disembunyikan dalam rumah juga nggak inilah. Dipasung kayak di basement gitu dipasung. Ini otak-otak aja kriminal ini penjajah. Iya Penjajah, tuh. guys. Udahlah, singkat cerita Ripka pergilah ke Bandung di kereta, dia ketemulah sama si Gladys, orang anggota gereja setan gitu Pokoknya kan. kita nggak tahu nih kalau dia gereja orang gereja setan. Tahu sih gue udah jelas Oh, ini. tahu It's very clear. Soalnya dia baik, cuy. Ya dia baik banget. Dia pertama muncul tuh Menolong. Ripka kebingungan, dia kasih tempat tinggal. Lagian ya bingung gini. Lu mau pindah ke Jakarta, nyampe Jakarta baru nyari kos. Salah prosesnya anjing. Kayak maksud gue kayak dari Bandung, lu udah research. Oh, gue mau ngekos di mana sih, di Jakbar. Iya. Gue mau ngekos di Jakpus. Walk in cost gitu ya anjing. Sampai Jakarta baru dia kebingungan. Kamu tahu nggak kosan yang murah? Lah anjing. Itu Kayak pun tahu nggak, dia tuh cari kosan setelah dia, maksudnya kan di kereta masih bisa ya. masih bisa. Di kereta lihat apa gitu, cari ini kosan. Sampai di stasiun baru mau nyari. Toh dari dia diusir bapaknya sampai dia ke stasiun itu, sampai dia ke Jakarta, itu tuh nggak yang ketika dia, Pak saya hamil, keluar kamu. Enggak, ada prosesnya. Di tengah-tengah proses itu kan dia bisa mencari mami kos atau Iya. mencari Travelio. Travelio ada. Iya kan, Airbnb anjing. Kayak gitu. Jadi Orang kayak tuanya juga nggak bantuin. Iya. Bener-bener kayak dilepas aja pergi udah gitu. Ya udah akhirnya Ah. sampai Jakarta dia kebingungan gitu kan, mau tinggal di mana nih anjir, mau tinggal di masjid tapi gue Kristen gitu kan. Kayak gitu kan. Betul juga. Iya kan, jadi kayak dia bingung. Si Gladys menyarankan, udahlah Tinggal Ripka aku aja. tinggal sama aku aja. Selagi Malam kamu ini." nyari kos, Iya, rencananya dibawalah gitu. dia ke rumah. Nah, rumahnya Ripka ini bukan rumah biasa, rumah itu bener-bener Rumahnya rumah Gladys. Ya, rumahnya Gladys ini udah jelas banget tuh rumah kayak rumah berhantu. Mana pas datang hujan deras Hujan lagi. deras, mati lampu, Mati pintu lampu. kebuka sendiri. Nyet gitu. Emang kayak tidak heran itu rumahnya member gereja setan. Bener-bener setan gitu. Terus kayak pintu kebuka sendiri di tengah-tengah mati lampu. Si Ripka nyamperin aja tuh pintu anjing. Kayak kalau gue sih kayak ih Klasik sih. anjing ya, makanya generik banget kan. Iya, Udah, generik. akhirnya hari itu dia tidur situ, besoknya diajaklah dia ketemu Kak Henry gitu. Nggak dulu dong. Apa? Dia mimpi dulu. Dia kebangun karena dia punya jendela kejedor jepang, pang. Oh, Dia iya, kebangun iya. terus dia jalan ke, Dia jalan-jalan dia cari Gladys. enggak itu besoknya. anjing. Enggak cuy, Hari di itu. situ habis itu kayak dia dapat penglihatan ada hantu tanpa kepala, ada tangan. tangan. Oh, Nah, iya, terus betul. habis itu Gladys dia teriak-teriak, Gladys datang kayak kamu kenapa? Habis itu dia bilang, "Tadi aku ada lihat ini." Terus Gladys bilang, Oh, enggak. Kamu menghayal, kamu stres ya?" Kamu halusinasi, ini tuh cuma Di manekin. gaslight anjir, Ya. padahal dia tahu Ini tuh cuma manekin. Ini tuh cuma air bocor. Kamu kayak menghayal gitu karena kamu stres deh. Iya. Kamu ikut aja aku ke komunitas aku. Terus kayak ini yang kamu lihat itu cewek tanpa kepala tuh manekin loh gitu. Iya. Tangan-tangan itu bukan tangan-tangan, itu tuh ini loh kayak Kamu ngayal aja lah. Iya, itu Michael Jackson loh gitu. Oh, gitu. Kayak gitu ya. Ya Oh, udah jadi akhirnya itu besok paginya dibawalah si Ripka ketemu Kak Henry. Udah Iya. tuh ketemu Kak Henry ngobrol-ngobrol. Henry itu by the way Mongol. Mongol ya, petinggi gede setan. Digoreng lah tangannya pakai Cincin. cincin, dioles darahnya, ditaruhlah di mangkok. Udah, itu sepertinya kayak Tanda pentabisan ya. kayaknya. Dia masuk ke situ. Terus, Gladys, kita sudah memulai bawa Ripka ke ruang itu kan. Iya. Ayo kita menyembah bersama. Iya, Gitu. Ibadahnya udah memulai. Akhirnya si gitu. Ripka dibawalah ke ruang penyembahan itu. Di ruangan penyembahan itu bener-bener udah banyak api-api, merah. Cuk, ada simbol satanis 666 segede 66-nya itu bukan cuma kayak diukir pakai pensil. Segede-gede anjing, segede-gede. Gede pol. Iya. Iya, kayak begitu gedenya. Keren menang dia tuh. Oh, itu kamera. Wow. Kayak segede-gede anjing itu tulisan 666. Si Ripka kayak, Gladys, ruangan apa ini? Aku takut. Ya saya pikir begini, kau tuh anak pelayan Tuhan loh, dan kau lihat ruangan semerah-merah dan satanis dan seiblis itu, bisanya kau masih bertahan di dalam situ. Tidak mungkin. Kalau jadi Gladys, saya lihat kayak begitu sudah pasti lari. Terus dari depan pintu saja, itu pintu kebuka, ruangannya hitam dan merah. Saya sudah tidak mau masuk Iya, anjir. saya juga sudah tidak Iya, Cok. skip begitu. Kayak, ih anjing.
Terus kan itu pasti ruangan itu kan bau anyir ya. Iya. Ini kan di situ Banyak darah soalnya. Kenapa dia nggak bisa mencium bau anyir dari jauh gitu kayak ini nggak bener gitu. Tapi mau aja dia masuk itu. Akhirnya setelah dia masuk beneran dia kabur. Ih anjing, ini iblis gitu. Keluarlah dia. Lari. Udah setelah itu ya udahlah dia Ripka dikejar sama Gladys. dikejar ya. Kamu kenapa lari? Ya lu pikir apa kalau otak kau sinting itu iblis, itu setan. Ya lari lah. Nah cuma yang ininya adalah Gladys tuh saking baiknya dia kayak gini aja, kamu mau apa deh atau kamu kerja aja gitu sama aku. Jadi selain dikasih tempat tinggal dikasih kerja juga sama Gladys. Gitu. Ya, akhirnya dia kerjalah di laundrynya Gladys yang bernama Lucy Laundry. Terus gue bilang gini kayak, namanya Gladys tapi laundrynya Lucy. Ternyata Lucy itu Lucifer. Gitu. Permainan kata-kata anjir. Gue siapa sangka? Saya. Siapa sangka? Saya sudah sangka. Ya, akhirnya si Gladys ini ceritakan lah kalau di gereja setan itu kita tuh nggak kayak gereja-gereja biasa. Gereja-gereja biasa tuh kalau kau dalam masalah kau cuma didoakan. Tapi di gereja setan kau dibantu, dibukain usaha. Sampai masuk rumah sakit dibayarin gitu. Beranak dibayarin. Mau nonton Adele konser di Eropa kita bayarin gitu. Tidak gitu deh. Coachella mau Gas. Lala Fest gas gitu. Kita bayarin semuanya kayak gitu. Iya. Terus kayak diterimalah sama Ripka kan. Iya, Ripka langsung kayak wah, Kerjalah terima dia kasih ya gitu. Kerjalah dia hari pertama di Lucy Laundry. Di Lucy Laundry itu. Dia kerja hari pertama di situ, dia cuma dibilang gini ya, kalau kerja di sini kamu pertama kalau ada customer kamu nimbang. Ini baru masuk, baru nyampe dia nih. Kamu nimbang di sini, habis itu kamu pisah-pisahin bajunya. Ya udah ya, aku mau pergi dulu gitu. Cuma dikasih tahu gitu. Kata si Gladys. Akhirnya datanglah satu customer, kayak customer itu berwajah pucat, berpakaian kuntilanak. Wah, dia tuh masih pikir itu orang kali ya gitu. Karena siang kali Iya, ya. wajahnya pucat, sepucat-pucatnya, jalannya begini. Oh, bawa baju laundry. Bawa baju laundry. Kayak dia pucat sepucat-pucatnya ya, rambutnya berantakan ya. Dia masih kira itu tuh manusia gitu. Ramah lagi si Ripka. Iya, kayak selamat siang, selamat datang di Lucy Laundry. Ada bisa aku bantu. Kira udah laundry lah. Saya mau laundry 2 kilo aja. Dipisah-pisahin terus kata si Gladys, Ripka. cewek itu. Oh, oke. Atas nama siapa? Atas nama siapa? Nama saya Bella. Bella Mariela kemari hey. Marina. Terus akhirnya si Bella itu jalanlah, dia bilang gini, aku mau ke toiletnya di mana? Oh, toiletnya di sana. Padahal dia tuh baru nyampe anjing. Iya, belum ditunjukin tadi. Belum ditunjukin. Si Gladys belum bilang toiletnya di mana. Ya, dia tahu aja tuh pokoknya di toiletnya situ ya. Insting toilet. Intuisi. Akhirnya pergilah dia ke toilet, lama nggak balik-balik ya. Terus akhirnya si Bella ini kan lagi hamil, mau muntah dia. Iya. Ke toilet lah dia ketok-ketok pintu. Dok. Mbak, tolong saya mual lihat kondisi pemerintahan sekarang. Iya. Kayak kata-kata. Saya mual sama pejabat-pejabat sekarang gitu kan. Saya mual sama gaji guru yang tidak naik-naik gitu kan, kata Ripka. Terus nggak keluar, muntahlah dia di toilet. Di tempat sampah. Pas dia denger, kok ada orang nangis. Iya. Dia bukalah pintu, jebret. Kosong. Tahu nggak Bella di mana? Bella di belakangnya lagi. Lewat. Gitu. Akhirnya dia seperti biasa dia samperin, nggak ada orang. Ternyata bunyi laundrynya. Jeblok gitu. Habis itu dia buka. Ada bukan? Ini ada pakaian yang menggumpal gitu. Dia ambil pakaian itu, ternyata Bella kayak itu kepala saya gitu. Emang dia gitu? Nggak tahu. Jadi kayak dia lagi pegang laundry itu, dia lagi coba buka, di sini tiba-tiba ada bunyi. Pas dia lihat ternyata si Bella itu udah nggak ada kepalanya. Bella tunjuk gini. Terus yang dia pegang itu kepalanya Bella. Ih, merinding kan? Pokoknya ini Ripka pingsan terus anjir. Dalam film itu dia udah 10 kali pingsan anjir. Kayaknya pingsan, terus aku bilang ini kayak orang kurang darah anjir. Vertigo anemia ini orang ini. Pingsan. Ada pingsan tapi 10 kali dia pingsan cowok anjir. Gak cuma itu, ada juga yang pas adegan dia sama band dia pingsan. Baru di rumah sakit baru dia berdiri dia pingsan. Pingsan lagi. Itu kayak emang hobi pingsan anjir gitu. Passionate gitu. Udah akhirnya setelah itu pokoknya ceritanya soal si Ripka ini diganggu
diganggu-ganggu sama dia tuh diperkenalkan sama banyak ritual di gereja setan ya. Ada ritual makan darah, ada ritual seks gitu. Iya. Sampai akhirnya dia ketemu Lucifer. Lucifer ya, yang berwujud Juno Stefano menginginkan dia sebagai pengantinnya dia. Jadi Udah dia mau dinikahi gitu ya. kayak gitu aja. Di tengah-tengah dia bergabung dalam sekte itu, dia ketemu sama seorang pemuda bernama Ben. Ben Pemuda muncul. ini tuh adalah pemuda Kristen yang akhirnya mengajak dia ke Kembali ke jalan gereja Tuhan Yesus gitu, gitu iya. kan. Kayak gitu. Udah akhirnya sampai ketika si Ribka ini udah waktunya dia ditumbalkan, dibawalah dia ke gereja setan. Ternyata di situ diselamatkan dia sama Ben sama pendeta. Garis besarnya kira-kira kayak begitu kan. Iya. Cuma menurut gue pada akhirnya sebenarnya gue udah nggak ada komplain tuh di tengah-tengah film itu. Tetapi menurut gue endingnya itu sih yang kayak it could been better sih. Sama ada satu adegan nih. Ada satu adegan tiba-tiba banget, nggak ada konteks, nggak ada apa. Tiba-tiba lagi di diskotik, terus ada kayak pejabat-pejabat gitu korupsi gitu, kayak sogok-sogokan duit. Oh. Terus ada satu iblis ini tiba-tiba jadi lalat. Lalatnya Masuk masuk ke ke minuman. minuman. Diminumlah sama si pejabat itu. Ah. Tiba-tiba pejabat itu kesurupan. Dan pejabat itu tuh member gereja ya? Iya, member Gereja ya dia ya. Kok tiba-tiba langsung ke gereja mereka? Iya makanya, tiba-tiba dia dieksorsis. Kayak itu tuh gak ada konteks, gak ada apa. Itu adegan yang kayak seolah-olah itu kayak filenya tuh kayak kemasuk gitu. Kayaknya ya. Kayak pas edit itu filenya tuh kayak kemasuk gitu anjir. Kayak keimport gitu. Kayak harusnya ada sih maksud dari tunggu apa ya? Gak ada maksudnya, Cok. Mungkin itu tuh masuk untuk memperlihatkan bagaimana jadi kayak itu pengusiran setan pertama sebelum nanti ada scene Bukan. Itu adegan itu menurut gue cuman kayak biar tahu kalau gereja ini tuh bisa eksorsis Mengusir setan. dan bisa kayak udah sering berhadapan dengan kuasa gelap gitu. Ya itu maksudnya kayak Iya, nanti tapi itu bukan eksorsis pertama, kayak itu tuh cuma Iya, statement aja. kalau ini tuh pengusiran setan gitu. Iya. Supaya nanti pas Lucifer mengusir yang di ending itu Iya. Bisa masuk, bisa gitu, relate, ke belakang bisa situ. dipertanggungjawabkan di adegan itu. Tetapi menurut gue itu adegan yang kalau mau nunjukin itu nggak kayak gitu sih anjir. Kayak itu tuh adegan yang nggak ada konteks, nggak ada apa. Tiba-tiba out of nowhere abis itu nggak dibahas lagi, hilang aja udah. Adegan itu kayak nggak berarti anjir. Kayak udah. Mana dibuatnya jelek banget lagi CGI-nya gitu. Kalau misalnya mau dibuat Iya. serem, ya udah masih bisa di let it slide gitu kan. Iblisnya kayak tuyul anjir. Iya anjir. Kayak tuyul hijau gitu. Kayak Rugrats anjir. Betul juga. Kayak pada akhirnya si pendeta menolong mereka lah ke gereja setan. Terjadilah pertempuran, pendetanya dibunuh sama Lucifer, ya kan? Iya, sayangnya iya dibunuh. Terus kayak, nah ini mungkin akan jadi perdebatan ya, karena ada yang suka, ada yang enggak. Kalau gue termasuk orang yang suka. Kenapa? Karena yang pertama Apa sukanya? Suka apa nih? suka pendeta itu kayak dibunuh. Jadi itu kayak emang menurut gue pendeta itu harus mati dia. Biar tokohnya itu kayak pasrah, kayak karena dia udah nggak punya pegangan. Kayak anjir pendeta aja dibunuh. Oh, mengerti. Karena karakter Ben ini waktu perkelahian itu dia sangat mengandalkan pendeta itu. iya. Kayak dia selalu berlindung di belakangnya. Kita harus buat apa? Selalu tanya itu. Nah, waktu pendeta yang mati, Dia ini udah kehilangan Ah. harapan gitu. Jadi kayak ketika dia kehilangan harapan, yang dilakukan adalah dia berserah diri aja sama Tuhan. Ketika dia berserah diri, Tuhan datang menolong dia melalui malaikat-malaikatnya. Itu menurut gue kayak di situ juga dia menaikkan pujian penyembahan gitu kan. Menurut gue itulah momen yang tepat untuk mengakhiri siklus itu sih menurut gue. Karena kalau pendeta tuh nggak mati, apapun yang terjadi di film itu di akhir itu akan jadi bodong aja sih. Kayak menurut gue tumpul gitu. Kayak motivasinya tumpul kayak lah kok tiba-tiba kalah sama doa. Kalau ini kan kalah sama doa tetapi ada penyebabnya. Karena emang Tuhan itu udah melihat kayak oh ini hambaku sudah berserah diri sepenuhnya gitu. Akan aku tolong gitu menurut gue. Makanya itu jadi lebih bermakna sih menurut gue. Kalau saya punya pendapat lain tuh kenapa saya tidak terlalu kayak aduh kok pendetanya mati, itu karena pendeta itu yang sangat mengendalikan Tuhan gitu loh. Jadi dia yang kayak berdoanya kenceng, dia yang kayak begini. Terus dia mati. Saya tuh takutnya ada persepsi orang kayak kok Tuhan nggak bantu dia ya. Pendeta aja gitu mati, loh. kok pendeta. Iya, kok kepalanya tetap keputer ya. Gitu. Kan dia kan matinya keputer kan kepalanya sama. Itu pun keputer nggak disentuh loh. Cuma diginiin kan dia keputer. pakai asap. Iya, pakai asap. Ya mungkin karakternya sebaiknya Membangun storyline. iya, ada untuk membangun storyline ya supaya karakter si Ben ini ada alasan untuk berserah, memang dia harus kehilangan Sebenarnya lebih banyak. jawabannya adalah ya jangan bawa karakter pendeta. Bawa aja karakter dua pemuda yang kayak sedang imannya sedang menggebu-gebu atau dipertaruhkan gitu kan. Iya kan? Tapi kalau misalnya Orang dua-duanya satu letting nih, nggak ada yang ini yang bergantung sama yang satunya, ngerti nggak? Emang harus di atasnya dia
gitu. Dan dia dipanggil Kak, Kak David, bukan Pak. Jadi ketahuan kalau ini tuh sebenarnya Senior aja, senior bukan pendeta. muda. Iya. Ya gitulah, pokoknya kayak menurut gue endingnya tuh sangat bervariasi, tetapi pada akhirnya ya. Ini film mau dibilang jelek enggak? Mau Oke. dibilang Overall. oke. Bagi kau overall kayak gimana? Overall dari awal ke tengah enggak bisa jauh diperbaiki, tapi dari tengah ke ending saya suka lagi. Apalagi endingnya. Endingnya saya suka sekali. Saya sampai menangis. Film ini tuh sebenarnya storyline-nya tuh kuat, tetapi kayak eksekusinya aja sih. Kalau film itu digarap dengan PH yang lebih banyak duit, lebih kaya, ini bisa jadi kayak, bisa bagus banget anjir, bisa jadi universe malah. Bagus banget ini sebenarnya ceritanya, secara cerita tuh kuat gitu. Dan bukan. Buset, Kok Baimong anjing? Baimong muslim. Baimong Sukma dong. Kenapa dia Baimong? Kan gak semua filmnya membuat Baimong anjing. Kenapa bagus? Karena terlihat bener-bener kayak risetnya tuh nyata gitu. Kayak ritualnya kayak beneran ritual, terus kayak pokoknya kayak seseorang yang emang anggota gereja setan yang bisa bikin film kayak gini gitu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi Ini kan film by karena experience ritualnya banget tuh ini. bener-bener sangat real gitu ya, kayak mengerikan juga Terus gitu. ini agak gore anjir, yang ditusuk terus dirobek gitu. Ada. Cuman emang kesalahannya ya banyak sekali, selain filmnya terlalu generik, banyak sekali kelakuan-kelakuan tolol dari karakternya ya. Kayak misalnya kayak ada tali yang tidak itu cewek itu diikat tapi dia begini-gini doang, talinya longgar anjing. Itu kayaknya Bahkan ya, talinya ukuran XL ya. Dia bahkan tidak begini-begini. Dia cuma gini. Dia cuma menangis. Bisa. Rating 1 sampai 10. 5,5. Menurutku ini terlalu jelek untuk 3. Bener gak sih? Terlalu jelek untuk 3. Terlalu bagus untuk 3, terlalu jelek untuk 5. Berarti ini kayak di 4 lah. Kalau dari gue ya, 4 lah, 4. Akhir kata sebenarnya film ini itu film yang harusnya disebar-sebarkan dalam bentuk disc room gitu ke gereja-gereja, diputarkan pas movie night. Kalau lagi komsel atau muda remaja atau pemuda. Nah, sebaiknya seperti itu gitu ya. Kayak menurut gue untuk sebuah film bioskop belum mumpuni aja sih. Terima kasih buat Rinaldi yang sudah menonton film ini. Terima kasih buat Leon udah main Mobile Legends di channel gue. Menang nggak gimana? Menang tadi kan victory gitu. Oh, Mungkin kita akan ketemu di film berikutnya. Film berikutnya tuh banyak sih. Ada Mama, Pesan dari Neraka. Ada Mama? Iya. Mama ada 2? Filmnya Nancy Judge. Ada film Sukma, ada Perempuan Pembawa Sial. Banyak ya. Nanti kita ketemu di film-film berikutnya. By the way, terima kasih. Jangan lupa juga dicek sosial media teman-teman saya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye! Bye!